meningkatkan status TTP sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Desa. Undang-undang desa memberikan jalan yang tegas agar pemberdayaan masyarakat desa dijalankan dengan metode pendampingan. Kegiatan pendampingan ini sudah pasti untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pembangunan desa bergerak pada jalan kebangkitan dan kemajuan desa sesuai potensi desa, berdasar kearifan lokal desa, dan tentu berdasarkan kebutuhan warga desa. Itulah relevansi kehadiran tenaga pendamping profesional yang saat ini kita kenal dengan sebutan pendamping desa. Penting dicatat bahwa pendamping desa bukan saja bertugas mendampingi pemanfaatan dana desa, karena kehadirannya seutuhnya untuk membersamai dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring pembangunan desa. Bahkan dapat saya katakan, pendamping desa bukan sekedar melakukan pendampingan dan dalam perencanaan dan pelaksanaan bangunan desa yang tercermin dalam APBDes, tapi keseluruhan gerak langkah desa dalam menjaga dan melestarikan keberagamannya, kontribusi desa dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama, serta pendampingan untuk terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Singkatnya, pendamping desa berkhidmat untuk pembangunan desa sekaligus pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa bertanggung jawab menggerakkan warga desa, mendampingi pemerintah desa dalam mencapai 18 tujuan SDGs desa, dari desa tanpa kemiskinan hingga tujuan ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Pendamping desa urat nadi dana desa. Pendamping desa adalah urat syaraf APBD desa. Pendamping desa adalah otot pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sahabat desa, pendamping desa hadirin yang berbahagia. Demi menjalankan amanat Undang-Undang Desa, berikut peraturan pelaksanaannya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang baru dilahirkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, sembari menata struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan, menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Pada tahun yang sama dengan kelahirannya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi langsung melakukan rekrutmen tenaga pendamping profesional atau pendamping desa. Tidak hanya merekrut, melalui pendamping desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hendak memastikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan di atas rel kebangkitan dan kemandirian desa. Untuk memastikan ujung tombak pembangunan dan peran masyarakat desa ini memiliki kapasitas serta kompetensi yang dibutuhkan desa dan warga desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas untuk pendamping desa. Pada bulan Oktober 2016, untuk pertama kalinya, kegiatan peningkatan kapasitas pendamping desa dilaksanakan secara serentak di 8 region, dari Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, hingga Jayapura.
Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 28 September sampai tanggal 7 Oktober tahun 2016 tersebut menjadi penanda pergerakan besar-besaran pendamping desa untuk bertugas ke desa-desa seantero Nusantara yang saat itu jumlahnya mencapai 74.754 desa. Tanggal 7 Oktober menjadi hari pertama kehadiran pendamping desa di desa-desa. Sejak saat itu pula, desa-desa memiliki harapan yang lebih besar dalam meraih mimpi indah tentang keindahan desa di masa depan. Tanggal 7 Oktober menumbuhkan optimisme desa atas rekognisi desa. Tanggal 7 Oktober menjadi tanggal penting dalam banyak etape kelahiran pendamping desa. Dan dari tanggal 7 Oktober lah, pendamping desa secara serentak dan masif memulai langkah besar menuju Indonesia maju, mulai dari pinggiran Indonesia, mulai dari desa. Karena itulah untuk mengabadikan peran pendamping desa, menghormati profesi pendamping desa, mencatatkan kontribusi pendamping desa untuk Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, menyatakan dan menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Bakti Pendamping Desa. Sebagai wujud penghargaan kepada pendamping desa, tepat pada peringatan Hari Bakti Pendamping Desa tahun 2022 ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan bangga menghadiahkan kado istimewa untuk seluruh pendamping desa di tanah air. Mulai Oktober 2022 ini, sertifikasi pendamping desa dijalankan. Lembaga sertifikasi profesi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyediakan layanan untuk sertifikasi pendamping lokal desa secara gratis. Kita perkirakan dan diharapkan akan bisa mencapai 4.444 PLT yang bisa disertifikasi. Data aslinya 4.420, tapi saya tambahi supaya sama dengan bacaan sholawat nariyah, 4.444. Tahun ini, sahabat pendamping desa yang saya banggakan, ketika tenaga honorer pada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah didata oleh Kementerian Pan-RB untuk kepentingan pemetaan ASN, tenaga pendamping profesional memang masih lepas dari kegiatan pendataan. Tapi kabar baiknya, kontrak PPP tidak akan terpengaruh oleh kebijakan penghapusan tenaga non-ASN di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah pada tahun 2023. Sebagai kado Hari Bakti Pendamping Desa, saya sebagai Menteri Desa juga telah berkirim surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi demi meningkatkan efektivitas kerja-kerja pendamping di desa. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi pendamping desa, saya telah meminta Menpan RB untuk memberikan kesempatan yang sama kepada TPP, memberikan kesempatan dan penghargaan yang adil kepada TPP, meningkatkan status TPP sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Langkah ini akan memastikan TPP tetap bersama-sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam gerak langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semoga tahun depan
segera dimulai pendataan dan pemetaan TPP untuk menjadi bagian dari ASN sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hari-hari penting desa, 15 Januari, hari lahir Undang-Undang Desa. 2 Februari, Hari BUM Desa. 21 Februari, Hari Desa Asri Nusantara. 3 Maret, Hari RPL Desa. 29 April, Hari Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. 14 Mei, gelar Desa Wisata. 7 Juni, gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara. 14 Juli, Hari SDGs Desa. 1 Agustus, Hari Desa Membangun. Sepanjang Agustus, bulan padat karya tunai desa. Sepanjang September, gerakan solidaritas warga desa. Hari ini, 7 Oktober, Hari Bakti Pendamping Desa. Minggu depan, 15 Oktober, kita akan memperingati Hari Perempuan Desa Sedunia. 17 November, Hari Percepatan Pembangunan Daerah, dan 12 Desember, Hari Bakti dan Transmigrasi.